Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kladiva Mutia Wigra dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya akan menyampaikan hasil rangkuman dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Baiklah, poin pertama yaitu tentang konsep dan urgensi PKN. Yaitu dalam poin pertamanya ada alasan perlunya PKN di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa memiliki wawasan dan akan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan memiliki pola pikir dan perilaku sebagai pola cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Melalui PKN ini, mahasiswa dapat mengevaluasi nilai-nilai cinta tanah air, patriot, serta nilai-nilai khas budaya Indonesia, dan dapat mewujudkan warga negara sadar akan bela negara berlandaskan pemahaman berpolitik kebangsaan, kepekaan, dan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dari peri kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu ada poin tentang sumber historis, sosiologi, dan politik tentang PKN di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia. Poin kedua yaitu ada sumber historis, sosiologi, dan politik tentang PKN di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. PKN pada saat pemulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial, kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Lalu, secara sosiologi, pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh pejuang serta kiai-kiai pondok pesantren yang mengajak umat berjuang untuk mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKN dari aspek sosiologi. PKN dalam dimensi sosiologi sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara. Lalu, secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat diidentifikasikan dari pernyataan Somantri 1972 bahwa pada Orde Lama mulai dikenal istilah tersebut. Lalu, poin selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan PKN. Dinamika adalah suatu hal yang mana mempunyai tenaga serta bergerak dan berubah-ubah sesuai keadaan tertentu. Contohnya seperti era globalisasi yang berkembang begitu cepat. Oleh karena itu, mendorong masyarakat agar mampu memanfaatkannya dengan baik. Ada juga tantangan dalam PKN ini. Yang pertama, kurangnya perhatian pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, teknologi informasi yang harus berkembang disikapi dengan positif demi keuntungan bangsa dan negara. Yang ketiga, lingkungan keluarga dan masyarakat di luar kampus dalam membentuk karakter generasi muda di Indonesia. Lalu, poin selanjutnya yaitu esensi dan urgensi PKN di masa depan. Yang pertama, karena hancurnya berbagai macam nilai demokrasi yang dimana ada masyarakat itu sendiri, terjadinya kemunduran dari nilai toleransi yang dimana terjadi pada masyarakat itu sendiri. Terjadinya sikap pemudaran terhadap berbagai kehidupan kewarganegaraan dan nilai komunikasi, serta terjadinya sebuah sikap kemunduran dari nilai toleransi yang dimana terjadi pada masyarakat. Lalu, poin terakhir yaitu contoh praktik kewarganegaraan. Seperti kita menghargai teman yang memiliki suku berbeda dengan kita.
dan ikut kerja bakti di kampung untuk membersihkan lingkungan. Dari materi kedua yaitu identifikasi nasional. Poin pertamanya yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu petanda atau jati diri suatu negara atau bangsa yang dapat membedakan ciri khas dengan bangsa lain, karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa sendiri. Yang kedua, ada poin tentang alasan perlunya identitas nasional Indonesia. Karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat khas dan menjadi pandangan hidup dan mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama, dibutuhkan identitas nasional untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis, dengan persaingan dunia internasional yang semakin ketat. Lalu, poin selanjutnya yaitu ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh negara asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena kondisi yang sedang dijajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah negara atau bangsa. Lalu secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk pada proses interaksi, komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Lalu secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau membangun jati diri bangsa Indonesia yaitu meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara yang dipakai sehari-hari hingga menjadi bahasa persatuan Indonesia, lalu lambang negara yaitu Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lalu poin selanjutnya ada argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Dinamika identitas nasional di Indonesia sejak kita bernegara, upaya membangun identitas secara terus-menerus dilakukan. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada sikap dan pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman dalam negara tersebut, mendorong dan mendemokrasi yang berpartisipasi, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap negara yang lemah atau korban, di mana negara Indonesia adalah ruang sebagai tempat kita bersama. Lalu poin selanjutnya itu tentang esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk perilaku. Semua identitas akan menjadi ciri untuk membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Identitas dapat diidentifikasikan baik dari sifat zahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Selanjutnya, poin tentang contoh praktik kewarganegaraan. Yang pertama, yaitu kita memiliki sebuah bendera yang melambangkan bahasa Indonesia, yaitu bendera merah putih. Lalu kedua, kita memiliki sebuah lagu kebangsaan yang terbaik, yaitu lagu Indonesia Raya. Ketiga, Pancasila sebagai lambang negara.
Dan keempat, memiliki simbol yang terkuat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, poin ketiga yaitu tentang integrasi nasional. Poin pertamanya yaitu tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda-beda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Lalu, poin kedua yaitu alasan perlunya integrasi nasional di Indonesia. Adanya integrasi nasional penting untuk menciptakan keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional adalah persatuan suatu bangsa yang menempati wilayah-wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang ketiga, lalu poin selanjutnya tentang argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional itu tersebut. Integrasi nasional adalah sebuah kegiatan yang dimana memiliki tujuan untuk menyatukan sebuah bangsa itu sendiri sehingga bersambung semua aspek-aspek kehidupan serta yang berada pada sebuah negara tersebut, yang dimana aspek-aspek tersebut adalah aspek ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya hingga pertanian dan keamanan. Selain itu, adanya integrasi sosial juga akan membuat pencegahan terhadap timbulnya sebuah konflik yang mungkin akan terjadi di masa depan. Lalu, poin tentang esensi dan urgensi integrasi nasional Indonesia. Masyarakat yang berintegrasi yang dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Karena masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai dengan pertentangan dan konflik, maka akan merugikan dan menimbulkan baik fisik maupun mental spiritual. Dengan demikian, negara yang selalu diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit mewujudkan kemajuan dalam suatu negara tersebut. Contoh dari praktik kewarganegaraannya. Yang pertama yaitu toleransi untuk beragama yang ada. Kedua, toleransi atas keragaman suku, ras, bangsa, dan juga bahasa daerah. Yang ketiga, menjunjung tinggi penyelesaian masalah dengan musyawarah. Yang keempat, yaitu gemar bergotong royong dan bekerja bakti. Lalu poin selanjutnya dari materi yaitu tentang Konstitusi dan UUD 1945. Poin pertamanya yaitu konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kesatuan yang ada dalam negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia negara tidak dilanggar konstitusi. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam sebuah negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Lalu poin selanjutnya yaitu alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya suatu negara yang harus diatur oleh sebuah konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar yang membuat keseluruhan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara memiliki arti penting bagi negara. Setiap negara-negara baru yang merdeka akan membuat konstitusi atau peraturan sebaik mungkin dalam sebuah negara tersebut. Termasuk juga negara Indonesia yang membuat konstitusi terbaik untuk bangsa Indonesia. Lalu poin selanjutnya tentang sumber historis, sosiologi,
dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi suatu organ dalam tataan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dengan negara lain saling menyesuaikan diri dan bekerja sama. Dalam sejarah, gagasan yang membatasi kekuasaan raja disebut dengan konstitusionalisme, yang menggantung arti bahwa penguasaan perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Baiklah, poin selanjutnya yaitu tentang argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Konstitusi di Indonesia yang berlaku hingga saat ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai pada 5 Juli 1959 yang merupakan konstitusi tertulis. Konstitusi Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Perubahan yang terbilang cukup singkat yang dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda yang mengharuskan mengubah bentuk negara dari presidensil menjadi pemerintahan parlemen. Akibatnya Indonesia harus mengubah konstitusi negara. Konstitusi negara berubah menjadi parlemen yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada esensi urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu dimensi yang harus diwujudkan cita-cita dalam konstitusi tersebut adalah menjadikan bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pada era globalisasi saat ini, pelanggaran terhadap konstitusi marak terjadi, seperti kasus korupsi yang merajalela, hierarki pemerintahan, kolusi, dan lain sebagainya. Masyarakat seakan lupa akan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, membentuk kesepakatan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadikan segala dinamika ketatanegaraan hingga saat ini. Banyak masyarakat yang cenderung hedonisme atau egois yang hanya mementingkan kepentingan pribadi ketimbang dengan kepentingan umum sebagai dampak globalisasi. Sebagai negara bangsa Indonesia, kita harus tahu tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, aturan-aturan pemerintahan, dan melakukan segala kewajiban serta melakukan segala hak sebagai warga negara Indonesia. Setelah semua itu telah terpenuhi, tujuan dari konstitusi negara Republik Indonesia dapat tercapai serta roda pemerintahan akan selalu berjalan sebagaimana mestinya. Lalu, poin selanjutnya itu contoh-contoh praktik kewarganegaraan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat penghidupan yang layak. Namun, masih banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam hidupnya. Hal ini terjadi karena pemerintahan dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak atas dirinya daripada kewajiban dirinya sebagai melayani masyarakat atau warga negara tersebut. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Poin pertama yaitu konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, atau tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban yang
beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tetapi tidak oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya, organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep dari hak dan kewajiban warga negara atau manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis daripada hak dan kewajiban kenegaraan. Juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dengan organisasi negaranya. Lalu poin selanjutnya yaitu alasan perlunya harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Poin kedua yaitu alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi kita sendiri. Sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila manusia tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan keseimbangan antara kepentingan rakyat dalam memenuhi hak kewajibannya sebagai kewajibannya oleh negara. Lalu, poin selanjutnya tentang sumber historis, sosiologis, politik, tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, yaitu Eropa, oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Secara sosiologis, akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Secara politik, sumber politik secara politik yaitu mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, di pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan untuk mengamandemen Undang-Undang NRI 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang belum cukup memuat landasan bagi kehidupan dan pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM.
Selanjutnya yaitu poin tentang argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Aturan dasar kewajiban dan hak negara dan warga negara telah berubah menjadi setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa seperti aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Hak asasi manusia sejatinya merupakan hak yang mutlak yang untuk diterima warga negara dalam kehidupan, sebagaimana dalam perubahan beberapa yang cukup besar setelah amandemen 1945 jilid 4 aturan dasar mengenai hak manusia. Selanjutnya itu tentang esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dengan dilihat dari agama, keberagaman suku agama dan kepercayaan Indonesia menjadi salah satu hal yang paling menarik dari bangsa Indonesia sendiri. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur segala sesuatu tentang agama tertulis pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari pendidikan dan kebudayaan, hubungan antara pendidikan dan kebudayaan sangat erat karena pendidikan salah satu alat yang ampuh untuk menerapkan kebudayaan tersebut. Pendidikan yang saat ini kita tempuh tidak semata-mata tidak mempunyai aturan hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 berisi tentang rumusan dan tujuan pendidikan nasional. Dilihat dari perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, asas kekeluargaan yang tinggi sehingga memberikan berbagai aspek kehidupan dan salah satunya pertumbuhan ekonomi yang sangat memuaskan. Asas kekeluargaan digunakan dalam perekonomian nasional karena mengedepankan kepentingan bersama sehingga pekerjaan dapat selesai dengan cepat dan hasilnya akan lebih baik. Lalu dilihat dari pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 30 ayat 2 yang isinya usaha pertahanan negara dan keamanan negara diwujudkan dengan adanya sistem pertahanan negara tersebut dan keamanan negara yang mana tugas mulia yang disebut dan rakyat mengamanahkan tugas untuk menjaga kedaulatan NKRI kepada TNI dan Polri. Mungkin itu materi yang bisa saya rangkum dan saya sampaikan untuk materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.